Yang perempuan di Lembang, yang perempuan di laki-laki Lembang, di Magelang. yang laki-laki di Magelang. Ya, selama 7 bulan kami ditempa di sana sampai kami lulus dan kami akhirnya berdinas ke satuan masing-masing. Berapa tahun itu, Bu? Hanya 7 bulan. Hanya 7 bulan? Hanya 7 bulan. Oh, untuk pendidikan dasar militer saja. Halo, selamat pagi sahabat Archik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah, pagi hari ini kita akan kembali bertemu dalam podcast Archik Talk yang ketiga. Ya, tidak terasa kita memasuki Archik Talk yang ketiga. Nah, pada pagi hari ini nanti sama-sama kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, khususnya dari alumni ya Akper Rumah Sakit PGI Cikini. Nah, untuk temanya nanti saya akan sampaikan, tapi sebelumnya jangan lupa terus ikuti konten-konten yang dikeluarkan oleh Akper Rumah Sakit PGI Cikini. Khususnya untuk podcast ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, pagi hari ini tema yang akan kita angkat yaitu tentang peluang kerja seorang perawat. Ya, yang mana subtema yang kita angkat adalah dari pengalaman alumni Akper Rumah Sakit PGI Cikini yang bekerja di dunia militer. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, perawat tetapi bisa bekerja di dunia militer. Nah, nanti kita akan perkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Puji Tuhan di tengah kesibukannya boleh meluangkan waktu untuk datang ke Akper Rumah Sakit PGI Cikini. Tidak berlama-lama saya perkenalkan narasumber pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Verly, selamat pagi Ibu Filostri. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Harus semangat ya. Bagaimana tadi macet perjalanan ke Akper? Lumayan ya. Baik. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, Bu Verly, Bu Filostri. Kita ingin menggali pengalaman Ibu khususnya ketika mungkin agak flashback ke belakang memilih karir menjadi seorang perawat, bahkan sampai akhirnya sekarang bekerja di dunia militer. Nah, ini sesuatu panggilan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita ingin menggali lebih dalam. Nah, sebelum menggali lebih dalam, boleh disampaikan dulu saat ini Ibu Verly dan Ibu Filostri bekerja di mana, kemudian posisi atau tugas tanggung jawab yang dikerjakan saat ini sebagai apa. Mungkin dari Bu Verly dulu, silakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Verly Florence Malau, Magister Administrasi Publik. Pangkat saya saat ini adalah Letnan Kolonel dan sekarang saya bertugas di RSAU Dr. Esnawan Antariksa sebagai Kepala Adminlog Hemodialisa. Oke, baik. Di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Ibu Verly angkatan keberapa, Bu, waktu di Akper? Saya angkatan ke-22. Ke-22. Oke, baik. Kalau Ibu Filostri? Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Filostri Sofia Watimena. Kalau lihat marganya saya dari Jawa. Salah ya? Salah. Ya, saya dari Ambon. Tapi saya dulu datang ke Akper untuk melamar menjadi salah satu siswa di Akademi Perawat itu saya dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Dari Balikpapan. Ya. Sekarang bekerja di? Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa Halim. Di sana saya menjabat sebagai koordinator unit jaminan yang melayani pasien-pasien penjaminan asuransi maupun BPJS. Oh, luar biasa. Angkatan tahun berapa, Bu, waktu saya angkatan 23. Angkatan 23. Berarti adik kelasnya Bu Verly. Adik kelasnya Bu Verly. Hanya selisih satu klik tahun ya. Oke, baik. Iya. Jadi dua-duanya Ibu bekerja saat ini di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa gitu ya.
Nah, kebetulan mahasiswa kami juga praktek di sana. Iya betul. Jadi tidak istilahnya Nggak tidak putus terlalu tidak Nggak putus juga dan silaturahminya. rumah sakit ini juga tidak terlalu asing buat kita gitu ya. Nah, baik. Saya mau bertanya ini. Nah, Ibu ini kan ketika memutuskan karir gitu ya, menjadi seorang perawat, ya otomatis kan berkuliahnya dimulai dari jurusan keperawatan gitu. Nah, apa yang membuat Bu Verly gitu ya, Bu Wilostri memilih ingin menjadi perawat gitu ya? Dan spesifiknya kenapa kok di Upper Cikini? Nah, boleh flashback ke belakang ya. Coba diingat-ingat memorinya dulu gitu. Kenapa kok kuliahnya ingin jadi perawat? Apakah itu memang ada panggilan khusus atau mungkin dari orang tua atau bagaimana? Nah, kemudian kenapa kok di Upper Cikini? Gitu. Boleh, silakan siapa dulu? Ini Verly jujur, ya? ini jujur nih. Ya harus jujur. Harus jujur. Kalau secara jujur, kalau secara jujur, saya nggak kepengen jadi perawat. Dulu cita-citanya tuh pengennya kuliahnya tuh di pendidikan, karena kebetulan saya sukanya dengan matematika, pengennya kuliah jurusan matematika MIPA gitu ya. Ya Tuhan berkehendak lain, nggak diterima di mana-mana. Nah, tapi saya hanya ingin saya harus sekolah. Nah, kenapa di Cikini? Karena beberapa keluarga ada yang menganjurkan. Ada pembukaan Akper Cikini di sana. Kalau kamu jadi perawat, kamu bisa ngurusin orang tua, bisa ngurusin ini gini. Oke. Karena niat saya adalah sekolah, mau itu sekolah apapun, karena sudah yang saya kepingin itu tidak terima, ya saya harus sekolah apapun. Saya nggak mau jadi orang bodoh. Itu prinsip pertama. Nah, begitu ketemu masuk Akper Cikini, dunia saya tuh benar-benar dibalik. Jujur kalau di SMA dibilang orang tomboy, preman, nah itu kayak gitulah, modelnya laki banget, kayak gitu ya. Tapi begitu masuk Cikini, salah satu yang pertama aja persyaratannya waktu ujian adalah harus pakai rok. Nah di situ saya nggak punya rok sama sekali, kecuali rok saya SMA, tapi diputar balikan di situ. Akhirnya biasa, sehingga makin lama terbentuk karakternya. Oh memang harus seperti itu. Itu sekitar tahun berapa ya berarti? Saya masuk Cikini masuk Akper Cikini 90 ya. Sekitar tahun 90 SMA langsung masuk. Saya masih umur 2 tahun 3 tahun kayaknya itu ya. Gitu pengalaman yang berharga. Nah, kalau Bu Wilostri gimana, Bu? Terima kasih, Pak. Jadi sebetulnya bukan awal pertama pilihan saya ke Cikini. Jadi saya lulus SMA 90 itu saya ke Ujung Pandang dulu. Di Ujung Pandang saya mendaftar di Akademi Keperawatan di daerah Ujung Pandang itu, di Akademi Keperawatan milik pemerintah daerah sana. Tapi karena pelamarnya cukup banyak sekali dan yang diterima hanya sedikit waktu itu, sehingga saya tidak lulus. Saya kembali ke Kalimantan, ke Balikpapan, dan kebetulan di Balikpapan itu di gereja ada penatua yang ada hubungan keluarga dengan Bu Indah, mungkin bekas direktur Akper Cikini juga ya, Bu Indah. Nah dari beliau itu menyampaikan bahwa silakan saja coba didaftar ke Akper Cikini di Jakarta gitu. Saya dengan orang tua saya berusaha mencari Akper di Jakarta dan saya coba mendaftar dan ternyata memang jalan Tuhan ditunjukkan untuk sekolah di Akper Cikini. Baik ya, itu suatu pengalaman yang berharga ya, sehingga akhirnya memutuskan ingin berkuliah di keperawatan khususnya di Akper Cikini. Nah selanjutnya begini, kita kenal kan Akper Cikini ini merupakan salah satu sekolah gitu ya, sekolah resmi yang pertama mencetak seorang tenaga perawat begitu ya. Nah saya yakin juga pasti ada nilai-nilai yang didapatkan gitu ya selama di Akper Cikini. Kalau tadi Bu Verly cerita ya awalnya ini nggak suka nih pakai rok dan sebagainya, tapi akhirnya dipaksa dengan kondisi gitu ya. Tapi akhirnya juga bisa gitu ya. Nah mungkin boleh berbagi gitu ya pengalaman yang paling berharga atau mungkin nilai-nilai yang paling berharga didapatkan ketika berkuliah di Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini itu
seperti apa gitu ya, tempaan-tempaan yang didapat sehingga menjadi bekal yang sangat dibutuhkan ketika menjalani karir seperti posisi saat ini gitu. Boleh berbagi. Bu Verly dulu lah lagi. Saya terusin duluan ya. Saya terusin dulu. Oke. Yang awal-awal adalah pembentukan karakter. Yaitu dia bilang, saya tuh tomboy, jarang pakai rok, laki banget lah, preman kalau dibilang orang-orang tuh ya. Nah, di sini kita dibentuk benar-benar ya jati diri perempuan ya perempuan lah. Jadi diri laki-laki ya laki-laki. Jadi ya saya dibentuk untuk harus pakai rok dulu nih. Jiwamu di perempuan harus itu. Nah, setelah itu ya banyak hal ya. Sampai sekarang pun Cikini masih diakui. Karena jebolannya Cikini atau apa? Lulusannya Cikini itu ya. Lulusan Cikini tuh pegang peranan penting lah di mana-mana. Wow. Belum ada ceritanya jebolan Cikini tuh bodoh, tolol atau paling bawah. Belum ada. Masih diakui lah oleh masyarakat. Di rating saya di hampir beberapa tempat ya sudah sekarang mereka sudah menjabat jadi kabit-kabit ya, kabit-kabit keperawatan pas segala macam itu. Ya sampai saat ini itu loh yang pinter, fighter juga keras karena kita tambahannya mungkin dosen-dosen kita tuh mantan yang dididik sama sisa-sisa Belanda zaman dulu ya, sehingga ke kita tuh masih ada kerasnya. Disiplinnya, terus ya tidak neko-neko, itu seperti itu. Salah satu guru yang keras itu adalah Rusmian. Nah, sepakat ya, itu benar. Itu ya. Itu kalau waduh Rusmian itu nggak pernah hilang. Contoh konkretnya gimana? Misalkan bentuk mendisiplinkannya itu tidak boleh terlambat. Terus kalau ada dosen itu harus respect, nggak boleh kita ini. Saya tuh yang paling menghindar lah, saya dibilang kalau ada ini. Konsepnya dia tuh selalu kalau ngajar tuh adalah nek moyang. Nek moyangmu. Kayak begitu terus. Terus selalu pakai kayak gini-gini ya. Itu. Sehingga dia tuh keras sekali Bang. Gak bisa macam-macam. Kalau negur itu memang benar-benar kamu salah, kamu ini. Keras. Tapi memang kesininya dampaknya memang membuat kita jadi lebih disiplin, lebih ini. Namun pada saat kita kuliah memang terasa banget. Terasa banget gak enaknya itu. Jadi ya karakter kita dibentuk, kejujuran, kecerdasan, sikap toleransi, ya pakai hati. Apalagi kalau kita masuk ke ruang perawatan, kita sama senior-senior didik benar-benar harus kamu tuh mahasiswa paling bawah, jadi harus sikapnya harus rendah hati, harus mau menolong seperti itu. Mungkin ada lagi teman, ada lagi. Ya. Masih banyak lagi sih kayaknya. Banyak sebetulnya, tapi apa yang sudah disampaikan Bu Verly itu sudah cukup mewakili ya. Intinya bahwa kita sekolah di Cikini, saya terutama mengalami bahwa memang banyak yang terbentuk dari sini. Contohnya, kalau dulu saya kuliah itu saya terngiang-ngiang bahwa menyampaikan sesuatu tuh harus ada dasarnya, harus ada alasannya dan itu masuk logik gitu. Dan itu yang menempa saya sampai sekarang. Saya kalau bicara di dinas, saya harus ada dasarnya. Ya, itu diajarkan di Cikini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus ada dasarnya apa ini gitu. Kita diajar untuk berpikir logis gitu. Itu yang saya suka. Kemudian pembentukan kedisiplinan itu yang paling penting di Cikini. Saya ingat dulu Bu Rusmian, Bu Diana, ya, banyak Bu Eti, yang lembut juga ada Bu Tuti. Artinya balance untuk pembentukan karakter itu ada di sini. Gitu. Dan saya bersyukur itu menopang kami untuk berdinas di TNI. Sudah ada modal karena kami sudah terbentuk di awalnya. Gitu. Dan mudah-mudahan ya sekarang pun demikian. Dosen-dosen di Akper Cikini masih mempertahankan kualitas itu sehingga adik-adik pada saat nanti terjun ke lapangan memang sudah siap dan itu saya rasakan. Terakhir yang paling penting nih, masuk Cikini ini kita bisa dapat bahasa tambahan tanpa kursus berbayar. Bahasa apa itu? Saya lahir Jakarta, saya orang Batak, saya nggak bisa bahasa Batak.
masuk Cikini jadi pintar bahasa Batak. Nah, ya, saya pun jadi tahu bahasa mayoritas ya. betul. Jadi itu tambahan. Tanpa kursus berbayar kita pintar. Teman-teman saya 95% orang Batak. 95% orang Batak. Betul. Wah, sangat bangga jadi orang Batak berarti gitu ya. Bangga. Iya, ya. Baik, terima kasih untuk ininya ya, berbaginya. Jadi memang luar biasa ternyata nilai-nilai yang ditanamkan di Akper Cikini. Ya, ini menjadi tantangan juga gitu ya. Termasuk saya sebagai selaku tenaga pendidik saat ini di sini dan juga teman-teman yang dosen yang lain untuk terus mempertahankan kualitas ya, kualitas terutama untuk mendidik mental dan juga karakter calon-calon mahasiswa ini. Dan mahasiswa tidak hanya calon-calon ya. Dan saya merasakan loh Pak, saat kita lulus dari Cikini, saya sempat kerja setahun kan di rumah sakit Ongkomulyo. Itu senior-senior kita yang ada di sana tuh ngerangkul. Jadi artinya silaturahmi alumni Cikini itu nggak pernah putus. Betul. Jadi dimanapun kita berdinas, kalau Iya. ada alumni itu pasti kita bisa kumpul sama-sama memajukan masing-masing keilmuan kita, sama-sama kita sharing, sama-sama kita bertukar pendapat. Itu dimanapun kita ketemu selalu ada. Saya ingat pernah saat ada pasien mau dievakuasi ke Singapura, ternyata yang menjemput dari pesawat itu alumni Cikini. Ya, Wow. iya, kami bersilaturahmi di situ ya. Jadi ikatan persaudaraannya Iya. tetap terjalin ya. Dan itu memang terasa sekali Oke. kemana kita melangkah. Iya, oke, baik. Apalagi sekarang angkatan itu kita sudah memasuki angkatan ke-54, jadi memang sejarah yang cukup panjang ya. bagi Akper Cikini gitu ya. Kita terus doakan Akper Cikini terus maju, Terus maju. ya, mencetak perawat yang luar biasa. Nah, selanjutnya ini pertanyaan poin penting yang membuat penasaran juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan baik itu yang alumni atau mungkin yang saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di Akper Cikini. Nah, Bu Verly, Bu Pilostri ini kan perawat ya gitu ya. Nah, kenapa kok bisa sekarang bajunya perawat kok jadi seperti ini gitu ya? Atau dengan kata lain masuk ke dalam dunia militer ya, secara khususnya TNI Angkatan Udara gitu ya. Nah, boleh berbagi gitu ya, ketika diingat kembali memorinya, ketika setelah dinyatakan lulus menjadi seorang perawat dari Akper Cikini dan mungkin sempat berkarir menjadi seorang perawat, bagaimana caranya kok bisa masuk ke dalam dunia militer? Bagaimana coba? Boleh dari Bu Filostri dulu lah, gantian gitu ya. Nah, gimana itu caranya, Bu? Ya, kalau saya sih sampai saat ini saya hanya bisa merenungin itu jalan Tuhan. Saat saya bekerja di Rumah Sakit Ongkomulyo, saya satu ruangan dengan ada namanya Kakak Pramita. Kak Pramita itu adiknya ada yang jadi wara. Kemudian dia menyampaikan ke saya, Pilostri, coba kamu daftar wara saja, katanya. Waktu itu saya juga agak bingung wara itu apa, karena walaupun saya hidupnya di lingkungan tentara, karena ibu saya kan PNS di Angkatan Udara, tapi saya nggak pernah mau tahu tentang tentara itu apa. Jadi saya hidup dengan dunia saya pada saat saya sekolah itu ya dengan dunia saya aja sebagai anak-anak, sebagai pelajar gitu. Nah, begitu saya ketemu Kak Pramita itu dia menyampaikan, kamu masuk wara itu apa, Kak? Itu loh ya tentara Angkatan Udara yang perempuan, katanya gitu. Kemudian beliaulah yang menyarankan saya untuk mendaftar dan menunjukkan jalannya. Kamu harus ke Kodam, kamu daftar. Kemudian jam dinas saya itu dia yang menggantikan. Jadi artinya kalau saya menilai bahwa itu sebetulnya jalan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Iya. Ya, jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Sampai saya bisa lulus dan diberangkatkan ke Magelang untuk tes pusat. Yang akhirnya lulus. Itu pun orang tua saya nggak tahu kalau saya daftar. Begitu tahu, setelah ada persyaratan yang harus ditandatangani orang tua, mau nggak mau saya kirim ke Balikpapan berkasnya. Di situ baru orang tua saya tahu kalau saya daftar. Jadi artinya ya memang harus diimani bahwa langkah kita itu sudah diatur. Bagaimana respon orang tua, Bu? Waktu akhirnya tahu anaknya mendaftar diam-diam. Sempat kaget juga karena ya bapak saya kan juga PNS, jadi bukan yang lingkungan tentara gitu. Jadi ya sempat kaget juga ya, tapi nama itu keinginan saya tetap diizinkan, ya cuma dipesankan bahwa hati-hati dalam pendidikan, kemudian jangan lupa untuk tetap
berserah karena bagaimanapun ya di dunia militer itu ya tantangannya cukup banyak. Itu di Magelang ya Bu ya tesnya waktu itu. Waktu tes pusatnya di Di Magelang. Magelang. Kemudian Itu apa Bu? setelah Nama lulus, sekolahnya apa Bu? Masuk tempat pendaftarannya. sekolah kita masuk sekolah pendidikan perwira karir Sekolah KPK. pendidikan. Kalau dulu mungkin namanya Milsup ya, Wamil. Wamil ya. Oke. Yang angkatan saya namanya sekolah perwira karir. Itu seluruh angkatan Seluruh. baik itu darat atau Iya, kami laut masih ada itu di polisi. situ ya. Jadi darat, laut, udara dan polisi. Hmm. 4 angkatan gabung jadi satu. Kemudian pendidikannya untuk yang wanita di Lembang, Bandung. Kalau yang laki-laki tetap di Magelang. Jadi kita terpisah. Oh, dipisah ya, Dipisah. laki-laki di Ya. Lembang, yang Perempuan di Lembang, yang perempuan di Lembang, di Magelang. yang laki-laki di Magelang. Ya, selama 7 bulan kami ditempa di sana sampai kami lulus dan kami akhirnya berdinas ke satuan masing-masing. Berapa tahun itu, Bu? Hanya 7 bulan. Hanya 7 bulan. Hanya 7 bulan. Oh. Untuk pendidikan dasar militer saja. Jadi 7 kita memang bulan, memang kita dididik untuk militernya saja. Wah, ini menarik ini. Nanti saya tanya lebih lanjut. Hanya 7 bulan ya. Hanya Nah, kira-kira 7 bulan. apakah aturan saat ini apakah sama atau tidak? Itu nanti ya pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang Bu Verly gimana, Bu? Ya. Oh, bisa ini Bu pakai baju yang luar biasa, keren, gagah seperti itu. Bagaimana Bu Verly? Kalau di TNI AU tuh banyak bajunya sebenarnya. Oh, gitu ya. Ya. Kalau untuk dinas di TNI AU di rumah sakit ya khususnya itu ada baju perawatnya. Baju perawat yang beda ya dengan baju ini. Kalau baju TNI AU-nya sendiri seperti saya pakai ini PDH, pakaian dinas harian. Nah, kalau dipakai Bu Pilosri ini PDL, pakaian Lapangan. dinas lapangan. Nah, pakaian ada lagi PDL-nya, tapi PDL Swabwana Paksa. Itu khusus untuk TNI AU saja. Itu dipakai kalau upacara. Nah, itu pakai itu setiap tanggal 17 ya kita ya. Setiap tanggal 17 itu kita upacara dengan memakai pakaian PDL yang biru Swabwana Paksa. Itu baju yang kita pakai. Belum lagi ada pakaian dinas upacara. Pakaian PDU 1 dan PDU 3. Ada lagi tuh. Banyak macamnya dan tergantung kapan kita akan pakai. Itu dari segi baju dulu ya. Nah, tadi kan bilang ini peraturannya baru gimana ya? Ini 7 bulan. Saya nanti peraturan sekarang kan. Saya dengan Pilosri saja itu sudah berbeda. Oke. Di masa saya cuma 5 bulan. Lebih singkat lagi ya? Ya, karena mungkin dilihat lebih singkat. Mungkin hasilnya belum memuaskan jadi diperpanjang untuk yang setelahnya. Nah, untuk saat ini mungkin 9 bulan. 9 bulan. Ya, mungkin dilihat kalau 5 bulan kurang kelihatan triggernya, dibikin 7 bulan. 7 bulan belum kelihatan banget triggernya sudah ada tapi belum kelihatan, dibikin 9 bulan. Jadi mungkin untuk lebih mengenal lagi karena kita kan dari sarjana nih ya. Dari akper atau dari sarjana gitu. Jadi jiwa kemahasiswaannya itu lebih tinggi sehingga pendidikannya harus lebih ditekankan untuk menjadi jiwa militer yang lebih kuat seperti itu. Oke. Nah, menjawab pertanyaan tadi belum terjawab Bu Verly. Yang membuat Bu Verly bisa itu akhirnya menggunakan baju dinas ini gimana sejarahnya? Sejarahnya. Saya punya orang tua TNI AU. Oke. Ya. Oke, baik. Saya punya abang tuh sebenarnya harapannya abang saya sebenarnya yang mau jadi penerus keluarga Lakon Bapak. Tapi dilalah abang saya tidak mau. 2 abang saya tidak mau jadi tentara. Apaan tuh tentara gitu. Nah, tiba saat saya sebelum itu juga saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Oke. Jadi perawat ya di situ iya, ya. Lulus tahun 93 kan lulus akper. Ya kita mengamalkan dulu lah nih upaya kita yang udah ngos-ngosan ini gitu loh. Nah, sehingga sudah ke sana, tapi dilihat karena waktu itu Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi itu baru buka. Dilihat jam kerjanya kok anak saya dari pagi sampai malam, stres jadi ngeliatnya. Akhirnya ditanya, mau nggak kalau jadi tentara? Karena prinsipnya bapak saya gini sama ibu saya, jadwal kerjanya tuh teratur. Jadi tidak pagi sampai malam. Kalau di swasta kan begitu tuh. Dari pagi sampai malam walaupun kita jam kerjanya sudah dikasih tahu tapi tetap aja pasti molor-molor. Tapi kalau di tentara atau di negeri mungkin lebih teratur. Itu keinginan orang tua saya. Namun
bukan berarti gampang. Walaupun bapak saya tentara tuh saya langsung sekali di daftar langsung jadi. Tidak, perjuangan. Saya 3 kali gagal pertama karena dulu sistemnya ijazah harus dibawa. Gitu, saya tuh belum tahu. Karena kita harus ikatan dinas ya. Harus ada itu dulu. Berapa lama ikatan? 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi waktu itu saya pinjem ijazah itu belum boleh. Nah, akhirnya gagal lah di administrasi. 2 kali gagal. Ya puji Tuhan ya, jalannya Tuhan. Yang di tahun ketiga Tuhan izinkan saya jadi tentara. Itu. Tepuk tangan. Perjuangan di sini kita bisa lihat ya. Tidak semena-mena walaupun ada bapak saya dari tentara tuh saya langsung bisa masuk tentara. Nah itu. Ini yang nggak backgroundnya tentara bisa masuk juga jadi tentara. Jadi betul-betul senior kan 3 kali daftar. Iya, 3 kali daftar tuh. Itu baik. Ya, luar biasa. Jadi ternyata pernah mengalami fase kegagalan, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan tetap kerja keras, dengan tetap daya juang yang terus tinggi, ternyata Tuhan tetap bisa buka jalan ya, akhirnya bisa dinyatakan lolos. Nah, ketika akhirnya berkarir gitu ya sebagai di dunia militer gitu ya. Nah, saya ingin tahu karena saya belum begitu paham gitu ya. Apakah memang ada sistem semacam mutasi yang akhirnya harus berpindah-pindah tempat dinas yang mungkin notabene mungkin meninggalkan suami atau anak atau ikut malah suami atau anak diajak bersama, dan itu kan membutuhkan adaptasi ya, mungkin dari daerah ke daerah. Nah, itu suatu pergumulan sendiri kan gitu ya, kalau kita melihat tantangan ke depan ini kan khususnya untuk anak-anak milenial itu kan memang daya juang itu yang harus diadopsi dari ya bisa saya katakan ya kakak-kakak senior yang lebih berpengalaman sebelumnya begitu ya. Nah, boleh dengan ini gitu ya. Dia yang melalang buana. Gitu ya. Nah, boleh diceritakan itu kalau sempat melalang buana itu di daerah mana atau mungkin itu pasti sesuatu yang luar biasa, apa sempat di daerah konflik atau bagaimana? Mungkin silakan Bu Filostri. Ya, jadi kalau kita sudah kontrak kerja di dunia TNI, memang ya awal sebelum kita masuk itu kita sudah tanda tangan bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Siap ditempatkan dimanapun saja. Jadi artinya penempatannya itu sesuai kebutuhan organisasi. Jadi kalau TNI AU butuh kita harus ke Surabaya ya di Surabaya gitu. Kebetulan saya penempatan pertama di Surabaya. Di sana saya sampai 10 tahun dinas. Dan memang ya karena kita orang kesehatan background-nya ya pasti tempat kita berdinas di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Saya dinas di Rumah Sakit Angkatan Udara Surabaya 10 tahun itu saya lebih lama di kamar operasi. Jadi ya saya melayani seperti perawat OKA ya berarti. Iya. Nanti pada ya berbedanya itu kalau pagi saya harus pakai baju dinas untuk apel dulu, setelah apel saya ganti baju kerja, nanti jam 3 saya harus apel lagi untuk pulang, ya seperti itu. Nah, tugas-tugas khusus yang di luar itu yang membedakan kita. Nanti ada saatnya kita harus upacara, kita harus upacara besar, kita harus didadak untuk berkumpul di luar jam-jam tertentu yang nggak kita prediksi, tiba-tiba ada panggilan. Harus siap ya. Ya. Jadi yang saya bilang bahwa penempatan itu sesuai kebutuhan organisasi. Saya hanya ada 2 kali penempatan dinas di Surabaya dan di Jakarta. Setelah dari Surabaya saya di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oke. Sampai saat ini masih tetap di Jakarta. Ya, tapi banyak tentara-tentara wanita yang ditempatkan sampai ke Irian, ada juga. Wow, luar biasa. Terutama yang pelaksana. Pelaksana itu artinya yang bintara. Kalau kita yang perwira lebih banyak di staf, kemudian penempatannya lebih ke organisasi yang rumah sakit besar. Kalau yang bintara bisa sampai ke Irian, sampai ke Aceh. Baik. Terima kasih Bu Filostri. Kalau Bu Verly gimana Bu? Ada pengalaman? Kalau saya pengalamannya masih sekitar Monas. Oh gitu ya. Makanya kalau untuk daerah-daerah ya Bu Filostri masih bisa ini. Saya punya pengalaman itu ya penempatan itu stay tetap di situ ya memang sekitar Monas. Saya pertama di Rumah Sakit Halim, yang kedua di Kohanutnas,
sebagai staf juga. Yang ketiganya saya di Koops, masih di Halim-Halim juga. Yang terakhir sekarang di Halim lagi, Rumah Sakit Halim. Namun beberapa kali penugasan kita melalang buana, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Kita ada namanya flying specialist yang kita harus ikut ke sana. Ada pemeriksaan kesehatan ke daerah-daerah tuh biasanya perintahnya dari Mabes, Markas Besar TNI AU, kirim data, kita harus ngecek anggota kita yang sampai di pedalaman. Nah, saya ikut. Saya sudah, tapi itu tidak lama ya, paling lama tuh 1 minggu. Saya sudah ikut ke Aceh, sudah jalan ke keliling Sumatera sudah, Jawa-Jawa sudah, sampai ke Satrat, ke Kupang sudah, sampai ke situ. Ke Jayapura sudah. Cuman ya itu hanya stay beberapa hari saja, tidak penempatan secara ini. Kembali lagi hanya penugasan seperti yang dibilang Bu Filosri, kalau penugasan itu kapanpun pasti kita berangkat. Ya, harus siap sedia. Betul. Komandan atau atasan bilang apa, betul, kita harus taat ya. Nah, itu nilai yang luar biasa yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya dalam proses berkarir di dunia kemiliteran dan sebagainya, skill ataupun mungkin kompetensi sebagai perawat itu yang didapatkan ketika di perkuliahan itu apakah tetap dipakai, tetap istilahnya bisa ditingkatkan lewat mungkin ada kursus-kursus, ataukah akhirnya memang bekerja ya khusus di bidang yang lain gitu ya. Nah, kalau Bu Filosri tadi sempat sampaikan tetap menjadi perawat OKA ya. Nah, mungkin dari Bu Verly atau Bu Filosri sendiri juga mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan. Apakah akhirnya kita mengerjakan yang bukan dunia keperawatan atau masih tetap mengerjakan yang berkaitan dengan keperawatan sih sebetulnya gitu. Jadi di dunia militer itu bukan hanya sekedar kita belajar tentang ilmu kemiliteran. Di dinas itu juga ada saatnya kita dikasih kesempatan untuk sekolah sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau kita kesehatan, ada banyak sekolah-sekolah yang disiapkan dari TNI AU. Termasuk saya sekolah bedah itu bukan dari Akper Cikini, sekolah bedah itu dari TNI. Berarti tapi, intinya setelah selesai dari Akper, berkarir di militer masih ada kesempatan untuk sekolah lagi ya. Jadi saya punya dasar saat saya sekolah di Akper Cikini kan kita sempat praktek di kamar operasi. Nah, pada saat saya dinas di Surabaya saya ada kesempatan dari dinas untuk sekolah ambil bedah. Saya sekolah di Rumah Sakit Dr. Ramlan Surabaya selama 6 bulan untuk bedah. Dari situ saya akhirnya berdinas di kamar operasi. Kemudian tidak hanya berkembang di dunia kesehatan ternyata. Saya saat ini juga berdinas sebagai koordinator unit jaminan itu, saya ngurusin klaim. Karena sekarang eranya BPJS, saya ngurusnya ya kertas-kertas sekarang urusannya. Administrasi ya. Tapi tetap di dalam saya memverifikasi setiap pelayanan yang sudah diberikan, ilmu saya tetap terpakai. Jadi artinya di situ saya belajar diagnosa, di situ saya belajar lagi data dukungnya, pengobatannya, sehingga setiap pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasinya BPJS. Ada diagnosa, ada penunjang, ada tata laksana, sehingga bisa lolos di verifikasi BPJS. Oke, baik. Wow, pengalaman yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya skill perawatnya saja, ternyata bisa masih sekolah, ternyata bisa ditempatkan di daerah yang kaitan dengan asuransi, kita belajar. Saya sempat juga di bagian keuangan, Mas. Oh gitu ya. Iya, di bagian keuangan itu saya sempat juga ditaruh di bagian keuangan, ngurusin pengeluaran pemasukan yang awalnya kita nggak tahu. Belajar akuntansi juga ternyata. Ya itu yang dibilang tentara militer mungkin di situ ya. Iya, baik. Semua bagian lini begitu ditugaskan, bagaimana caranya siap ya kamu harus siap. Silahkan siapkan sendiri, dikembangkan sendiri sehingga mampu untuk menjalankan tugas. Ada tantangan-tantangan baru ya jadinya. Oke, kalau Bu Verly gimana Bu? Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis ya. Tapi mungkin saya lebih simpel. Kalau dia banyak tantangan, saya lebih simpel. Saya awal-awal memang kita di perawatan. Saya begitu masuk tentara, Letda, saya dinasnya di ruang perawatan. Ya, di ruang perawatan, kegiatan perawat lah semuanya perawatan. Namun sejalan dengan lamanya dan juga kepangkatan, kita tidak lagi jadi pelaksana. Jadi kita
kembali seperti tadi staff ya atau manajerial. Kita adalah yang memanage bagaimana. Ya seperti Pak Gama tahu, saya di HD. Saya yang memanage perawat sekarang. Ruang hemodialisis. Nah, betul. Jadi saya memanage anggota di HD itu di hemodialisis Rumah Sakit Halim itu. Sehingga dan di situ pun saya dulu pernah saya jadi kadiklat. Awal-awal dengan Bu Tuti itu masuknya Cikini, saya masih ingat tuh kerjasama dengan kita. Boleh nggak sih masuk di kita? Alumni boleh bantuin nggak? Wih, dengan senang hati saya bantukan. Wow. Karena saya juga jadi terdorong gini. Wih, anggota Akper Cikini ini harus bisa lebih bagus dari kami-kami pendahulunya. Namanya harus lebih hebat. Karena sampai sekarang ini alumni bagus kok. Masa kalau kalah, aduh gemes gitu. Makanya setiap adik-adik yang praktek di tempat saya khususnya, saya selalu tanya, udah diajarin belum? Masuk sini jangan kosong. Karena apa? Jangan bikin malu nih ya. Seniormu nih alumni Cikini loh gitu. Nah, saya juga suruh ketemu juga dengan Bu Bilos di sini di Rumah Sakit Halim. Kita berdua nih bisa dibilang tanda petik lah paling santer. Jangan sampai Bu Malo yang udah telepon, jangan sampai bermasalah dengan Bu Bilos. Bukan dalam tanda negatif ya, tapi kalau ada hal-hal yang menyimpang, pasti kita duluan yang seperti itu. Apalagi waktu saya jadi kadiklat tuh, saya benar-benar tekankan siswa itu harus belajar dan dapat ilmu dari rumah sakit kami. Oke, terima kasih loh Bu Verly. Ternyata Bu Verly yang membuka akhirnya ada kerjasama ya dengan Rumah Sakit PGI Cikini, sehingga mahasiswa tingkat akhir kami bisa praktek ya khususnya di unit hemodialisis ya. Oke, baik, selanjutnya kita ingin minta pendapat gitu ya, pendapat Ibu gitu tentang lulusan D3 keperawatan saat ini gitu ya. Nah, pasti dengan perkembangan zaman yang ada kan pasti sangat berbeda gitu ya. Nah, pandangan atau pendapat Ibu tentang skill yang harus tetap dimiliki gitu ya oleh seorang perawat dengan tantangan yang semakin besar ke depan itu yang seperti apa sih? Gitu ya, yang mungkin bisa sebagai pesan gitu ya buat adik-adik yang saat ini mungkin sedang masih sebagai status mahasiswa ataupun mungkin yang sudah berkarir menjadi perawat, yang nilai-nilai yang tetap harus dia pegang gitu ya menjadi seorang perawat itu seperti apa? Silakan Bu Pilostri dulu lah. Jadi kalau skill yang pasti ilmu. Jadi ilmu itu artinya kita lulus harus dengan nilai memuaskan. Karena kalau sudah dengan nilai memuaskan itu dimanapun kita mau itu menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua yang pasti kepribadian. Karena itu juga menjadi salah satu nilai karakter ya. Karena bagaimanapun memilih itu pasti memilihnya yang baik. Jadi saya berharap ya adik-adik yang mau siap lepas dari Cikini sebagai tenaga yang siap kerja, ya paling tidak berupaya bagaimana supaya nilainya baik, berkarakter yang baik, supaya nanti pada saat kita terjun di lingkungan kerja kita sudah bisa diterima oleh lingkungan. Karena bagaimanapun kita akan berkumpul dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga di situ yang saya pun memotivasi diri saya bahwa kalau saya berkumpul di satu komunitas, saya harus menunjukkan bahwa saya alumni dari lulusan yang terbaik. Sehingga orang bisa melihat dan orang bertanya, itu lulusan mana sih? Kan pasti ingin cari tahu. Cikini. Cikini itu sebetulnya namanya bagus gitu. Dan itu saya berharap adik-adik bisa membawa nama Cikini itu terus menjadi yang terbaik. Sehingga bisa meneruskan nilai-nilai kebaikan itu sampai kapanpun. Itu sih harapannya. Terima kasih Bu Pilostri. Kalau Bu Verly gimana Bu? Ya itu hampir mirip ya. Hampir mirip ya, saling melengkapi. Iya, karena biasanya saya kalau awal-awal tahun itu bisa diundang tuh testimoni. Tuh, saya selalu menyatakan tuh sama adik-adik yang baru-baru. Terkadang kan masuk Akper sini sama seperti saya. Bukan pilihan hati, karena nggak bisa sekolah di tempat lain, masuk ke sini. Saya selalu tekankan ke mereka, kalau sudah memilih di sini, harus dengan seluruh jiwa raga. Maksudnya apa? Kalau kamu keluar di sini, harus dengan kerja keras,
disiplin yang ini dan memotivasi kamu. Kamu tuh bukan mati loh masuk Akper Cikini. Bukan suatu kegagalan kamu masuk Akper. Tapi itu adalah peluangmu banyak sekali gitu loh. Ya, itu yang harus saya tanamkan ke adik-adik saya. Setiap saya dipanggil di sini, kamu ini, saya tadinya tidak kepingin di sini. Tapi saya berjuang dengan mengisi ilmu dan karakter saya membuat itu, sehingga peluang saya jadi banyak. Tidak, saya bilang seperti itu, sehingga memotivasi adik-adik itu untuk itulah berjuang. Karakternya dibentuk, kejujurannya, daya pikirnya, itu yang menjadi hal-hal yang paling prinsipal yang harus dimiliki oleh adik-adik kita sekarang ini. Itu aja sih kalau saya sih. Kalau masalah peluang atau masalah kesempatan, itu kembali lagi. Pasti ada jalannya ya. Pasti ada jalannya. Dimanapun itu kita berada, kalau memang kita sudah punya karakter, punya ilmu, sudah punya kejujuran, dimanapun pasti bisa sukses. Pasti sukses ya. Dan jangan lupa Akper itu selalu tuh orang-orang menganggap, ih kamu tuh akademi, langsung oh kamu gak keterima di sini makanya gini. Jangan kecil hati, jangan kecil hati, saya selalu bilang gitu. Karena di situ jadi Akper, kamu terbuka kesempatan luas untuk apa? Bisa jadi sukses bagi diri kamu sendiri seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini jadi inspirasi buat para pendengar gitu ya, baik mungkin yang mahasiswa masih aktif itu, bahwa pasti ada jalan gitu ya ketika memiliki karakter yang betul-betul benar, karakter yang terus mau belajar gitu ya, mau dibentuk gitu. Kesempatan-kesempatan itu pasti akan terbuka. Nah, sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Bu Verly sama Bu Filostri ini. Ya mungkin ada adik-adik kita yang nanti ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang TNI gitu ya. Nah, mungkin ada proses yang bisa mereka kerjakan, itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Misalkan bisa menggali informasi, apakah ada sosial medianya atau mungkin perlu mendatangi kantor yang di mana gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan tahapan-tahapannya begitu ya, sampai nantinya akhirnya punya peluang gitu ya untuk menjadi seorang TNI Angkatan Udara ataupun mungkin Angkatan Laut, Angkatan Darat pun juga pasti ada juga kan kesempatan untuk itu. Nah, boleh disampaikan. Informasi penerimaan di TNI Angkatan Udara itu bisa dilihat di webnya TNI AU. Di webnya ya? Iya, di webnya bisa. Kemudian yang bisa saya sampaikan bahwa di era sekarang ini untuk D3 memang sudah tidak bisa untuk ke perwira. Jadi D3 nanti kalau mau mendaftar nanti di Bintara Kesehatan. Bintara Kesehatan masih bisa Kesehatan untuk diploma 3. Iya, tapi kalau pinginnya jadi perwira ya minimal sarjana. Tapi apapun kalau memang langkah kita di situ dijalani saja. Karena semua kesempatan itu adalah peluang yang terbaik gitu. Di mana kita berkesempatan silahkan dimulai. Karena dari Bintara pun nggak masalah, nanti toh ada kesempatan kita untuk jadi perwira sesuai dengan masa dinasnya. Oke, baik. Jadi peluang sekali lagi masih sangat terbuka. Terbuka sekali. Gitu ya. Jadi seperti yang pesannya Bu Verly tadi, jangan berkecil hati karena hanya berkuliah di akademi langsung minder, tidak mau mencari peluang-peluang yang ada, tapi pasti peluang itu ada. Peluang gitu. itu ada. Kalau dari Bu Verly mungkin ada tambahan informasi ya, lagi. Di zaman digital sekarang kita bisa mudah ya cari informasi. Betul, ya betul. Jadi tinggal bikin rekrutmen perwira atau rekrutmen perawat, bukan cuma hanya di TNI, ya. Rekrutmen beasiswa ke luar negeri perawat Akper aja banyak. Betul. Sekarang itu terbuka banyak sekali. Nah, kalau khususnya untuk TNI, rekrutmennya ada di websitenya rekrutmen TNI. Untuk PAPK ada. Kalau yang untuk khusus di TNI AU atau TNI AD atau TNI AL, yang khusus untuk Bintara, ya dia mereka rekrutmen TNI AU atau TNI itu khusus. Tapi kalau untuk yang dari sarjana, dia PAPK, rekrutmen PAPK seperti itu. Nah, tapi bukan cuman tadi dibilang kan skill ini ya, ilmu karakter. Oke, betul. Oleh sebab itu, mereka harus siapkan dari sedini mungkin. Dari sekarang harus mulai mempersiapkan ya. Karena tidak cuma nilai yang dilihat. Ya, nilai wajib. Kalau tidak salah ingat sekarang 3,5 IPK-nya. IPK-nya. Indeks prestasi kumulatif. Kalau dulu
sarjana itu 3,5. Kalau dia 3 sekarang berapa ya? 3 mungkin ya. Minimal 3. Karena itu. Nah, kalau mencapai 3 zaman sekarang itu kalau tidak dengan berjuang, aduh susah sekali. Harus berjuang, ya. Itu. Dari nilai itu. Dari segi fisik, dia harus bisa latihan. Betul itu. Nah, kalau dia punya badan tidak proporsional, ya, sekarang tinggi 160 minimal. Yang untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki 165. Berat badan harus ideal, proporsional. Tidak cuma itu saja, bebas dari penyakit segala macam dan bebas dari narkoba. Nah itu. Dan juga harus mampu lari. Olahraga. Jangan ya, dikira kita tuh tidak memiliki fisik yang itu, harus kuat fisik kita. Betul. Kita harus lari. Lari dalam tesnya itu 12 menit ya. 12 menit itu minimal lah yang saya tahu ini 2 kilometer lah itu. Itu udah saya tuh zaman saya. Saya tuh udah paling susah lari. Karena saya tidak membiasakan diri untuk olahraga. Beda dengan Pilosri kancil, larinya cepat. Karena dia dulu akpor masih main volley kan, ikut olahraga. Kalau saya enggak. Nah itu. Selain lari, renang, push up dan sit up. Yang kita di akpor tuh nggak pernah diajarin, nggak pernah tahu gambarannya. Ya, tapi di sana harus bisa. Nah, oleh sebab itu kita harus persiapkan diri. Paling tidak kalau kita sudah tahu hal-hal seperti ini, kita udah mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau orang-orang yang seperti Pilosri hobinya olahraga, itu hal mudah. Tapi seperti saya dulu nggak pernah suka olahraga, beban. Tapi saya berjuang untuk bisa paling tidak lolos dari batas ambang. Iya, itu. Nah, selain itu juga ada psikotesnya. Nah, di sekarang ini lebih canggih lagi ya. Bisa terlihat dari psikotes itu sebenarnya kamu tuh tidak layak gitu loh untuk jadi tentara. Jiwamu tuh nggak ini. Nah itu. Untuk psikotes ini saya lihat sih masih TNI AU masih di atas rata-rata. Jadi masih lebih tinggi lah nilainya dibandingin yang lain. Tapi apapun itu perjuangannya seperti itu. Setelah psikotes kita ada mental ideologi. Bagaimana kita terhadap Indonesia ini. Kelihatannya simpel, apalagi kalau mahasiswa ya dengan jiwa mudanya dia banyak demo atau apa. Kita tuh kadang-kadang dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu harus kita pahami juga. Jadi nggak sesimpel kita, cuman nilainya udah aman lah gini-gini. Ada perjuangan kita boleh ya ngesot juga. Panjang benar-benar seperti itu. Jadi kalau adik-adik yang kuliah di Akper Cikini mungkin lebih sibuk dengan urusan perkuliahan sehingga tidak sempat untuk berolahraga. Jadi kalau sudah berkonsepnya saya ingin jadi tentara ya harus disempat-sempatkan. Betul. Kalau saya dibilang kancil ya karena saya hidupnya kan di desa di Kalimantan, hutan ya. Jadi kalau di Kalimantan tuh kemana-mana lari gitu kan. Jadi saya masih punya modal untuk fisik saya, walaupun setelah di Cikini hampir nggak sempat olahraga, tapi begitu saya disampaikan teman saya itu, kamu coba daftar tentara, ya saya menyempatkan. Kalau saya nggak dinas, saya ke Monas, saya lari di Monas. Mengingatkan saya waktu di kampung dulu. Betul. Ya, memang harus dipersiapkan. Ya, jadi memang ya segala sesuatu memang harus dipersiapkan dengan baik ya. Ternyata tahapannya sangat panjang. Tidak hanya bicara nilai IPK dan sebagainya, tidak hanya juga nilai karakternya, fisik juga dibutuhkan, mental, psikologisnya juga sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau adik-adik memang pengen gitu ya, punya keinginan, selain lihat websitenya ada cerita-cerita, boleh ke alumni, kita bisa sharing. Saya juga kalau pertemuan tahunan ya waktu itu kita sharing. Lihat nih tentara nih kayak begini nih, ya jangan dilihat ininya sekarangnya, dulu nih gimana nih berjuang. Iya, gitu. Baik. Tapi kalau kalian memang berkeinginan, kami sebagai alumni bisa kok sharing ya, bukan berarti dengan melalui kalian pasti dapat TNI, belum. Perjuangan itu ditentukan oleh kalian sendiri, seperti itu. Tapi kami sebagai alumni tidak menutup pintu kalau orang mau bertanya kepada kami. Wow, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Ini suatu
suatu anugerah yang luar biasa. Kita punya alumni yang akhirnya berkarir di dunia militer gitu ya, Bu Filostri, Bu Verly. Ya terima kasih ya untuk podcast hari ini. Saya percaya nanti viewernya ini banyak ini pasti. Yang like pasti nanti banyak gitu ya. Karena ini betul-betul memberikan pengalaman yang berharga bahwa memang menjadi seorang perawat karirnya itu sangat luas sekali ya. Kita tinggal memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan podcast hari ini. Terima kasih untuk Bu Verly, untuk Bu Filostri. Sukses terus dalam karirnya, dalam tugas tanggung jawabnya di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Ya, kami terus titip adik-adik mahasiswa kami kalau yang sedang dinas di sana gitu ya. Sukses terus untuk juga keluarga dan juga perjalanan hidup ke depan gitu ya. Nah, sebagai penutup, karena ini memang selalu kami kerjakan di setiap podcast kami itu punya yel-yel gitu ya. Kita punya yel-yel. Jadi nanti kita sama-sama kita mau praktekkan yel-yel dan akper Rumah Sakit PGI Cikini. Sudah tahu Bu Verly, Bu Bislo? Coba. Harus coba dulu. Praktekan dulu. Baik, saya praktekkan di ini ya. Ya, baik. Jadi yel-yel seperti ini. Akper RSPGI Cikini bekerja dengan cerdas, melayani dengan hati. Nah, seperti itu ya. Bagaimana Bu Verly? Bu Filostri? Bisa ya? Bisa ya. Nanti saya sebut dengan hitungan ketiga. Oke. Baik. Iya, kita yel-yel ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akper RSPGI Cikini belajar dan bekerja dengan cerdas, melayani dengan hati. Sampai berjumpa kembali. Ya.